Oh, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Fadil Bon Kafa. Dan di vlog kali ini saya ingin berkunjung ke beberapa pesantren yang berlokasi di daerah Megabendung, Cisarua Puncak, Bogor. Di sana kakak-kakak pelatih saya dari perguruan Al-Azhar Senda Bela Diri melatih para santri dari beberapa pesantren, melatih pencak silat. Nah, ini sangat menarik bagi saya pribadi karena saya sangat menyukai prinsip di mana pendidikan atau pelatihan pencak silat itu sejalan dengan pendidikan agama. Jadi dengan agama seseorang itu bisa menjadi baik, menjadi bermanfaat ilmunya, dunia dan akhirat. Dan pencak silat itu bisa menguatkan fisiknya untuk berdakwah dan bersiar. Dan juga keduanya ini bisa membuat para santri atau siapapun yang belajar agama dan berlatih pencak silat itu bisa menjadikan dirinya lebih bermanfaat bagi orang lain. Pesantren yang akan kita tuju kali ini, satu adalah Ma'had Tahfiz Al-Quran Mataku. Kemudian yang kedua adalah Pondok Pesantren Tahfiz dan Entrepreneur Tursina. Nah, mudah-mudahan ini sekarang hari Ahad, mudah-mudahan perjalanan ke atas ini lancar karena saya juga belum familiar banget mengenai pengaturan lalu lintas di sana, kapan jam satu arah ke atas, satu arah ke bawah. Nah, mudah-mudahan bisa kekejar tepat pada waktunya saat mereka berlatih. Dan kita lihat keseruan adik-adik santri di sana berlatih pencak silat. Yuk, mari. Saya ingin bisa. Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Pak, maka itu kalau sudah bisa, kita harus selalu fastabaqul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. itu. Jazakallahu khairan katsiran.
Kalau adik-adik belajar silat, mungkin punya motivasi masing-masing ya. Tapi di silat itu banyak banget manfaatnya. Pertama, bisa sebagai olahraga prestasi. Adik-adik bisa tanding, bisa prestasi, atau juga sebagai murni bela diri. Namun apapun itu, tekanin ke niat adik-adik masing-masing. Dengan silat ini, saya bisa jadi lebih bermanfaat. Baik-baiknya muslim apa? Baik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Dan silat ini adalah salah satu yang bisa memberi kemampuan adik-adik jadi semakin bisa bermanfaat. Bukan buat diri sendiri, buat orang sekitar, keluarga. Ini silat salah satu caranya. Ilmu agama, silat itu harus berjalan seiring, nggak bisa dipisahkan. Oke, saya mau fokus di sebagai aspek bela diri, self defense kita. Jadi kita qadarullah kita ada di situasi yang harus membela diri. Kalau kita mau belajar bela diri benar-benar sebagai self defense, bela diri, pertama kita harus tahu tekniknya yang benar bagaimana, dan kemudian kita harus berani kena serangan. Kita nggak akan bisa menyerang ataupun diserang kalau kita nggak tahu ini serang bakal sakit nggak, bakal membahayakan saya nggak. Kalau kita nggak bisa tahu, kita nggak akan bisa self defense. Kita nggak bisa menyerang. Contoh, nama siapa? Hah? Hafiz. Ya, Masya Allah. Hafiz, diri dong. Badannya bisa mendengarkan Langsung gede-gede. Maju bis, sini bis. Nyali. Teman-teman mau nanya satu, pukulan yang paling menakutkan pukulan apa bagi teman-teman? Pukulan yang paling menakutkan? Pukulan Bapak. Puluh hati, uppercut, apa lagi? Pukulan yang paling menakutkan apa? Kekemaluan. Apa kekemaluan? Kekemaluan. Jeroan muka soto. Ada lagi yang lain? Dagu. Oke. Semuanya karena tubuh. Semuanya nggak ada yang nakutin. Pukulan yang paling menakutkan ada pukulan yang kena. Kita berkat? Kita berkat? Coba apa? Bukan ini deh. Ukur ya. Coba ukur. Ya. Kena ya. Kalau kalian berada di sini, ini bukan apa pun, kita ngakutin. Ya. Coba. Berat kena dikit. Ini walaupun sebenarnya sederhana, tapi dalam kondisi tertentu ini bisa mematikan. Tapi kita kena dapat di sini. Ini bisa mematikan. Tapi kalau nggak kena, coba. Ada Kak? Keras. Di bawah aja. Bukan depan sih. Bukan depan. Maju. Ini maju. Nah, ya. Ini kan kena kan nih? Tangan kiri. Lagi. Siap. Ke depan. Oke. Lagi, mundur. Coba keras, hop. Yang kencang. Hop. Lagi, kencang. Hop. Lagi, kenain. Maju kakinya maju. Maju kaki belakang. Keras. Gak apa-apa nggak? Bisa, Bil. Berikan aplaus nak. Kan saya mukul ya? Iya. Saya mukul ya? Iya. Seru ya Bapak. Pukulan yang sama. Ya. Saya nggak mukul nih. Saya butuh rasa ketuk. Lu tahan nafas dia. Gini. Dengan gerakan yang sama, cuma modifikasi sedikit. Jadi kalau adik-adik semua mau self defense, perhatikan. Yang menakutkan itu bukan tekniknya, bukan caranya. Semua teknik ada counternya. Tenang, Sabit bisa? Sabit? Enggak. Kamu nak? Kan yang bagus. Oh ya kamu deh. Jago roll. Bos roll ya. Aslan aja Aslan. Si Aslan nanti yang ada ini. Iya. Ya kamu yang ada Kegedean. Siap. Sabit. Sabit. Lagi. Pada prinsipnya, ketika kita menyerang, ada namanya jarak ideal, ya. Jarak ideal sebenarnya ini
Ini jarak ideal ketika tangan kita agak tersisa sedikit, nggak terentang full. Kalau kita terentang full nih di sini, dia nggak gerak tuh. Tangan saya nyampe. Nih, SMP yang ada. tangan saya terentang full, dia nggak gerak. Tapi kalau jarak ideal, saya kurangin sedikit sini, ya. Ya, saya mau fokus. Gerakan yang sama dengan jarak ideal itu bisa lebih fatal. Nah, kalau serangan, kalau teman adik-adik semua bisa tahu tekniknya, serangan tadi, tenang aja, tenang aja, bok gitu. Nah, sakit, ya. Tahu kenapa sakit? Kena. Lagi, satu lagi. Ini jadi ideal. Itu lagi, hop. Nah, sekarang gini, saya teknik ya, saya ngilangin jarak idealnya dia, tendangan dia. Hop. Satu set nih. Bukan karena saya gede, benar. Yang lebih kecil bisa lakukan yang sama dengan dampak yang sama. Coba lagi, hop. Pasang dulu dong. Biasain, tadi kembangin dulu, hop. Hop. Siap. Setiap teknik itu ada counternya, bisa counternya. Jadi yang perlu diperhatikan itu, kuasain tekniknya dengan benar, dan ketika kita bisa nguasain, kita bisa tahu ini lemahnya di mana nih teknik. Sama tendangan depan, hop. Saya nggak menerima. Sini, hop, naik. Nah, kalau jarak kakinya begini, ini udah terentang maksimal, ya. Kalau dia begini gerakannya, ini nggak akan ngelukain saya. Kalau dia begini, dorong, hop. Nah, ini bisa bahaya, ya. Lagi, hop. Pernah, hop. Nah, lagi. Nah, ini bisa bahaya nih, ya. Lagi, kalau tadi contohnya saya ngilangin jarak idealnya, saya ngedekat. Naik, hop. Ayo. Ayo kenain, hop. Ayo. Lagi. Ah, ini, maksud ini. Wah. Jangan bawa dong. Ini, hop. Nah, kena kan? Saya nggak gerak nih. Hop, naik, hop. Nah, lagi. Hilang. Hilang kan? Teknik sebagus apapun, kalau kita bisa tahu caranya, kelebihannya gimana, contohnya bisa gampang. Lagi, hop. Nangkep. Gampang banget nangkepnya. Bilangin jaraknya, tangkap. Jadi, naik. Naik, hop, lagi. Bilang kan? Kalau di sini banyak banget segi. Itu contohnya dari segi bela diri. Oke? Ya, mungkin itu bisa saya sedikit. Mau coba? Oh, itu mirip. Oke, bagi saya sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diri.
Ya teman-teman, itu tadi kegiatan kita hari ini, melihat adik-adik santri berlatih pencak silat. Nah, karena tadi jalanan atau traffic di puncak cukup macet, jadi ketika kita sampai di pesantren Tahfiz dan Entrepreneur Tursina, sesi latihannya sudah selesai. Jadi kita jadinya hanya bersilaturahmi dengan kakak-kakak pendekar dari perguruan Al-Azhar Seni Bela Diri. Dan Masya Allah, kakak-kakak pendekar itu usia bukan lagi halangan untuk mereka tetap semangat membagi ilmu-ilmunya kepada adik-adiknya. Oke, itu aja teman-teman. Kita udah jalan pulang dan lumayan melelahkan perjalanan hari ini, tapi seru dan worth it banget dengan segala effortnya di jalan-jalan yang cukup menantang tadi untuk sampai ke lokasi latihan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Silahkan jika channel ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk di komen, subscribe, dan mungkin diaktifkan belnya, lonceng notifikasinya, agar teman-teman bisa mendapatkan informasi kapan ada video-video terbaru dari kami. Fadli Abu Ankafa, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.